Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan metode grafimetri. Sebelumnya, pengertian grafimetri tersendiri yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk mengukur suatu massa analit ataupun suatu senyawa. Jadi di sini ada beberapa metode grafimetri tersebut. Yang pertama yaitu ada metode penguapan, ada metode elektrografimetri, ada metode pengendapan. Di sini saya akan menjelaskan secara spesifikasi tentang metode grafimetri pengendapan. Sebelumnya, pengendapan itu tersendiri memiliki prinsip pengerjaannya, yang dimana prinsipnya adalah dia dapat mengubah suatu bentuk komponen yang diinginkan menjadi suatu bentuk yang lebih sukar larut. Jadi di sini terdapat juga beberapa syarat-syarat yang dilakukan dalam metode grafimetri pengendapan. Yang pertama yaitu syaratnya kelarutannya harus rendah, lalu endapan yang terbentuk itu lebih mudah disaring dan dapat dicuci kembali, lalu endapannya dapat mudah ditimbang dalam bentuk senyawa. Lalu setelah bisa ditimbang, syarat-syarat senyawa yang dapat ditimbang itu juga memiliki syaratnya. Yang pertama itu berbentuk stoikiometri, lalu mempunyai kestabilan yang tinggi, serta faktor grafimetrinya kecil. Lalu langkah-langkah yang dilakukan dalam metode grafimetri ini tersendiri yaitu kita harus mempersiapkan sampel yang akan kita gunakan, lalu kita melakukan pengendapan suatu senyawa tersebut, lalu kita akan melihat atau menumbuhkan kristal-kristal pada endapannya. Lalu kita melakukan proses selanjutnya yaitu dengan cara penyaringan. Setelah disaring, sampel akan dilakukan pencucian untuk mendapatkan seperti yang kita inginkan. Lalu setelah dicuci, kita keringkan atau kita lakukan pemijaran. Lalu setelah melakukan penimbangan ataupun pemijaran, kita melakukan penimbangan. Jadi sampel tersebut setelah dicuci, dikeringkan lalu atau dipijarkan, kita akan menimbang larutan sampel tersebut. Lalu yang selanjutnya itu kita melakukan perhitungan. Saya mendapatkan jurnal referensi yang mana berjudul Penetapan Kadar Siklamat pada Minuman Serbuk Rasa Jeruk yang dijual di minimarket Raja Basa Bandar Lampung secara grafimetri. Di sini didapatkan bahwa tabel pengujian kuantitatifnya ada 4 sampel, yang mana sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D. Didapatkan kadar siklamatnya gram per kilogram, tabel 1, 2, dan tabel 3, di mana nilainya berbeda-beda, serta didapatkan kadar rata-rata siklamatnya juga yang berbeda setiap sampel dan keterangannya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan penelitian dilakukan kadar siklamat diperoleh dalam sampel beberapa minuman ringan yang dikemas dengan gelas menggunakan metode grafimetri. Didapatkan bahwa sampel A minuman ringan jenis nata de coco yaitu sekitar 0,0095% bobot per volume. Sampel B minuman ringan kemasan gelas cappuccino 0,0104% bobot per volume. Serta sampel C minuman kemasan gelas jenis sirup yaitu 0,0128% bobot per volume. Dapat disimpulkan kadar siklamat pada masing-masing sampel tidak melebihi kadar yang diperbolehkan menurut Kementerian Kesehatan. Sekian, terima kasih.